Tadi domba kecil menyinggung terkait comot-comot ayat ya. Bukan baca chat di YouTube. Ada yang bilang Allah SPP hanya menyuruh puasa mengikuti orang-orang terdahulu tanpa Enggak alasan. tadi domba kecil bilangnya kata kalian Oh jangan iya, comot-comot comot-comot ayat ya. Allah. Comot-comot ayat. Ayo, kita Oke. buktikan. Yuk. Saya ingin bertanya bahwa di Alkitab saya tidak mau menyebutkan ini ya agama kalian. Ada di Alkitab ya di 1 Timotius 2 itu kan total ayatnya itu ada 8. Bentar bang. Oh iya silakan. Nah, yang dijadikan sebagai headline, kalau headline itu apa namanya kalian sebutnya itu? Kan saya bukan pemilik. Perikop. Nah, di perikopnya sendiri itu menurut saya comot-comot ayat karena 2 ayatnya itu ditinggalin. Itu bagaimana tuh menjawab seperti itu? Oke, Ayat saya 5 ayat dulu. silakan. Berapa? Aku belum dapat belum gitu 1 jelas maksudnya. Timotius 2 dari 28 1 Timotius 2. 1 Timotius 2. Ini sampai 15, Pak. Kok 28? Sorry, 1 Timotius 2 dari 12 sampai 16 ya. Bapak harus tahu dulu Pak, perikop itu apa Pak menurut Bapak? Apakah Ya kan saya nggak perikop- tahu gimana Bapak itu. Saya bukan Ya pemilik bilang kan 12 ayat. sampai 16. Benar Pak? Itu kan di situ ada 8 ayat. Bentar. 1 Timotius 2, 12 sampai 16. Cuma 15. Cuma Sebentar 15 ya. bang. Itu dari 28 sampai 215 kan totalnya berapa ayat tuh situ? Dari 2 ayat 8, dari pasal 2 ayat 8 Sampai 215. Itu sampai berapa ayat tuh? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Ya. Gimana Terus sih yang 7 jadi ayat? pertanyaan 8 bagaimana? ayat atau 8 ayat? Dari 8 ya, dari 8 termasuk ya. 8, Iya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Nah, Iya, 8 8 kan? ayat. Nah, coba perikotnya itu hanya bilang mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Jemaat. Nah, Ya. coba perhatikan Apa yang kalian. salah? Sebentar, Pertanyaannya sabar. apa? Santai. Kita Muslim bertanya. Itu kalau lihat dari perikot itu hanya diwakili oleh ayat 8 sampai ayat 13. Kenapa ayat 14 sama 15-nya nggak dimasukin? Itu artinya comot-comot perikot. Coba jelaskan gimana. Pertanyaannya nggak jelas sih. Perikop itu apa sih, Pak? Aduh, gimana? Coba Oke, ditelah dulu. sebentar. Saya kan bertanya kalau Islam tuh. Oke. Sebenarnya Pak, judul yang ada tuh. Pak. Iya. Bentar. Iya. Pak, Bapak tahu rule-nya nggak Pak? Bapak bertanya tapi kami berhak untuk melakukan komparasi Pak. Jadi Bapak siap apa enggak? Gitu dulu Pak. Kalau saya kan faktual. Kenapa? Saya faktual, tekstual. Oke, Bapak kan tekstual nih. Kan biasanya saya nggak tahu ya yang lainnya. Biasanya kalau saya, ketika saya menjawab, saya harus melakukan komparasi kepada kitab Bapak. Bapak siap atau enggak? Usah kan, gimana? Kalau Tadi Bapak kan cuma satu Erben kata, cerita, silakan kalian bertanya, saya menjawab. Sebentar ya. Jadi kalimat mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat dalam naskah asli pada dasarnya tidak ada. Ini dibuat oleh LAI sebagai alat bantu untuk kita memahami konteksnya. Di situ Pak ya. Jadi kalau nanti di dalam naskah aslinya itu judul-judul yang di atas itu tidak ada. Itu sebagai alat bantu yang dibuat oleh para penerjemah Alkitab untuk kita semakin memahami apa yang tertulis. Tetapi kalau Bapak bilang tidak nyambung ayat 14 dan 15 dengan Koreksi Erben, bukan tidak nyambung, bukan tidak nyambung. Kamu nggak nangkap juga. Tadi si domba kecil bilang ya. Sebentar. Itu siapa? Sebentar. Jadi kalau Ya, tapi kamu salah. Mana salah? Dengerin dulu. Yang benar bagaimana? Oke. Kamu koreksi dulu tadi. Kamu tadi koreksi dulu tadi.
Dengerin nggak bilang dulu Pak begitu. Muslim, dengerin Iya, dulu iya. penjelasan. Dengerin Ya, tapi ya. kalau salah masa harus nggak Erben. Dengar dulu. Ini konteksnya ini sama ini. Ayat 8 sampai ayat 15 itu bertalian. Jangankan hanya dengan ayat 8. Kalau diskusi jangan dimut-mut ya. Kalau berani kalian Ya. tuh jangan dimut-mut kayak gitu. Ini Bukan. kalian banyak nih, saya sendiri. Sebentar. Jangan dimut dong. Kalau Saya masih orang kooperatif. kalau orang lagi menjelaskan, kamu dengar. Orang lagi menjelaskan, kamu yang nggak dengar ya di mute lah. Dengarin ya. Jadi gini, berbicara konteks itu bro, ada namanya konteks dekat, ada konteks jauh. Konteks dekatnya itu apa? Coba turunkan dong ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu konteks dekatnya. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat 8 sampai 15, kita tidak bisa lepaskan ini dari namanya ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian pasal 3 itu juga nggak bisa kita lepaskan, pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Itu namanya konteks dekatnya. Jadi kamu nggak memahami konteks, tapi kamu protes. Tadi kamu katakan aku salah. Sekarang tolong berikan sama saya data yang benar bagaimana. Tentu kalau kamu bisa, ya kalau kamu bisa menyatakan seseorang salah, kamu bisa menunjukkan data yang benar. Coba tunjukkan dulu. Oke, kasih saya waktu ya. Jangan pada dipotong nih. Yang tertib. Erben, saya kamu yang ngatur, hanya nanti kita yang ngatur. gimana? Kamu Billy, jawab tar aja. dulu atuh. Lu nggak Iya, disiplin. jawab aja. Gua tadi Jawab diem. aja. Jawab aja. Kristen kayak gini nih. Gak usah ngatur maksud saya, kamu jawab aja. Terus ngomong. Biar gue diam dulu. Kalau kamu mau diam ya silakan diam, biar aja. Kalau ada yang mau makanya lanjut kalau aja silakan. Jadi gini. Makanya aku bilang jangan ngatur Sebentar, di sini, kamu sebentar. jawab aja. Gini. diskusi ini. Iya, dengarin ya. Kalau saya Udah Ben kan gua, giliran gua. Gini, dengerin. Dulu. Kamu Oke, jawab. silakan. Kamu jawab pertanyaan, jangan framing kemana-mana. Silahkan. Gua belum menjawab Ben, tapi gua mau meluruskan. Tadi domba kecil bilang, kalian jangan comot-comot ayat di kitab kalian. Itu kaliannya pertama, itu mungkin ke siapa sangat tahu. Saya bertanya, di 1 Timotius 2 ya, dari ayat 8 sampai 15, perikotnya tidak mewakili secara keseluruhan. Ada 2 ayat yang ditinggalkan, apakah itu comot-comot atau bukan? Pertanyaan saya seperti itu tadi Ben. Terus kamu jelasin tadi, itu adalah bisa dibilang kesimpulan dari LAI. Nah, saya balik nanya lagi, apakah LAI yang comot-comot? Yang mana dicomot-comot? Saya dengerin. Enggak, makanya yang dicomot apa? Yang dicomot-comot mana? Orang ayatnya di sana. Coba jelasin deh, coba baca deh kalian tuh perikot yang itu. Perikot untuk mewakili ayat tuh. Bukan perikot. Ya, perikot, silakan kan kalian yang benar. Kalian yang benar. Oke. Coba. Menurut Pak Taji, baca deh itu tuh. Judul harus sama panjang dengan isi, Pak Lairben mungkin. Jadi gini. Seluruh ayat dijadiin judul mungkin menurut dia gitu. Lihat ya. Kalau kamu tanya dulu lah, yang dicomot tuh yang mana? Aku pusing. Iya, udah. Jadi gini. Jadi ya begini, pusing apalagi gua, pening kepala. Kalian aja pusing. Kau pertanyaannya dodol. Di ayat 8 sampai 15 ya gini aja lah. Kalian mungkin nggak bisa menjelaskan. Udah, saya next pertanyaan. Udah yang ini tinggalin. Kalau nggak bisa pertanyaan. Belum dijawab. Oke ya. Jadi kita udah berapa orang nggak bisa ngejelasin. Ya. Ini belum jelas, pertanyaannya juga belum jelas. Udah. Ini masih belum jelas. Yang Aku bisa jawabnya. Lanjut bro, kasih sejati. Aku bisa jawabnya. Silakan. Silakan jawab yang paling jago deh. Jadi inilah kegagalpahaman kamu Muslim DS. Ya. Kau sudah menyimpulkan bahwa 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 14 ini ya atau 15 ini dicomot. Oke. Itu klaim kamu.
Tetapi ketika ditanya dicomot dari mana, kau tidak bisa jawab. Oke. Nah, ini Apa perlu saya yang jelasin? tidak perlu, diam dulu kau. Biasa Oh, menerobos ketakutan sampai ya, kampung. santai, santai bro. Bukan ketakutan, aku mau jelaskan. Kalau Ya lebih tahu, aku yang jelasin, lebih tahu. jangan gitu. Ntar kalau kalian nggak bisa, Iya, saya Pak. jelasin. Gini, saya kan mau jelaskan, ya, dengan apa yang menjadi pandanganmu tadi. Oke? Nah, ayat 8 sampai dengan ayat 15 ini tidak ada yang dicomot-comot. Oke? Kalau dilihat dari ayat 1 tadi kan Erben sudah bilang, ada konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, ayat 8 sampai dengan ayat 15 ini, ya, semua nyambung. Kenapa? Karena di dalam ayat 8, itu jelas dikatakan, ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Lalu ada ayat 9 itu berbicara untuk perempuan. Nah, konteksnya ini, baca dulu di ayat pertama sampai dengan ayat 7 tadi. Bagaimana Rasul Paulus ini menasihati, ya, kepada jemaat yang Timotius layani. Oke? Nah, jemaat ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, makanya tadi, ya, kita dibantu oleh LAI. Apa dibantu oleh LAI? Untuk memberikan judul. Ya. Jadi LAI itu memberikan judul mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Apa itu? Ya, bagaimana sikap seorang laki-laki dan sikap seorang perempuan di dalam ibadah jemaat. Ya. Nah, lalu di dalam ayatnya 14, ayat 13, ya, Rasul Paulus menjelaskan gitu loh, ya, mengutip dari Kejadian bagaimana Adam, ya, laki-laki itu, dan Hawa, perempuan itu, ya, bagaimana ketika di ayat 13 dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia tekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi Rasul Paulus, ya, mengambil contoh Adam dan Hawa, gitu loh. Bagaimana laki-laki dan perempuan itu masih nyambung dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ya, bagaimana perempuan itu dikatakan di ayat 15 akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia tekun. Jadi ada konteksnya, perempuan itu harus tekun dalam iman dan kasih dan pengurusan dengan segala kesederhanaan, sama seperti Hawa. Jadi tidak ada comot-comot comot-comot di ayat yang ke-14-15 ini seperti yang kau simpulkan tadi. Ya, pahami itu Muslim. Tapi kalau kau merasa lebih tahu, ya, itu luar biasa, itu luar binasa gitu loh. Dan itu tidak mungkin. Tidak Iya. mungkin terjadi itu. Karena Yesus mengatakan sendiri di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 13, walaupun Pak Muslim ini baca sampai botak, dia tidak akan mengerti. Slow bro, slow. Iya. Slow Begini, aja. apa? Ya, Begini, Rasa, Pak saya Muslim. jawab slow ya aja, pertanyaanmu slow. ya. Dalam konteks ini, ya, aku udah jawab pertanyaanmu dalam konteks ini. Oke, boleh saya ini? Nah, coba kalian perhatikan. Di 14 dan 15 itu terkait dosa. Kenapa di perikotnya tidak tercantum dosa? Ya terserah deh kalau punya kalian. Kenapa di judul itu yang rangkumannya itu tidak ada dosa? Why? Itu kan Coba tadi bilang. Pak Erben sudah Coba menjelaskan. bilang. Sebentar. Tunggu dulu ya. Siapa bilang tidak ada dosa? Makanya kau baca di ayat 8. Tunggu dulu, Bil. Jadi kayaknya tunggu, Bil. begini, percuma untuk dijelaskan karena kenapa yang pertama dia itu hanya membandingkan dengan asumsi bukan dengan data. Jadi kalau untuk dilanjutkan Iya. percuma buang waktu. Next aja. Pertanyaan berikut Saya aja. tadi udah Sebentar, jelaskan. Oke, berarti yang satu nggak jawab. Nggak masalah. Karena berkaitan Muslim DS. saya Gitu hanya loh. mengklarifikasi Jangan tadi dari merasa domba kau kecil. lebih tahu dari aku. Sebentar. Gitu Ini coba kita lihat kalimat demi kalimat ya. Oleh karena itu,
Kata itu di situ menunjuk kalimat berikutnya yang di atas ayat 1 Iya. sampai 7. Demikian juga artinya kelanjutan dari ayat 8. Tetapi ini perbandingan dengan ayat 9. Seharusnya, ini sebuah kesimpulan, perempuan berdiam dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan seterusnya karena ini alasan mengapa ayat 11 dan ayat 12 ini karena lagi pula Ada yang perbandingan. berbanding. Iya, perbandingan. Tetapi jadi di sini ini semua sebenarnya kalimat demi kalimat itu punya penjelasan yang bertalian. Jadi kalau kamu mau judulnya dibuat kok nggak ada dosa di atas, ya pembuatnya LA itu kan membuat itu alat bantu. Ya bukan hanya dosa, nanti dibuat aja nanti di situ iman nggak ada lagi. Ya udah judulnya berarti isinya samakan aja semuanya. Ya kacau dong. Gimana sih? Boleh saya komen Pak RB? Ya boleh. Jadi saudara Muslim, itu makanya perlu ilmu reading comprehension, kemampuan memahami bacaan. Dalam kalimat, paragraf itu ada ide utama, ada ide pendukung. Boleh saya di share screen dulu. Jangan dihapus dulu ya. Jadi ada ide utama. Nggak usah kemana-mana, Wali. Saya hanya bertanya, Iya. kenapa di very code itu Ini jawaban- tidak ini- dicantumkan dosanya? Pak Petro, Pak Petro, Ya. Pak Petro. Ya. Sebentar, ada aku jadi tergelitik ini tulisannya Bro Edo di chat. Bukan- Sebentar, bukan sebentar, apa aku domba, bentar. Mengapa ada Pada nama? diem. Mengapa ada Muslim bertanya nih. mengapa ada di kitabmu tulisan surat namanya sapi betina, tapi di dalam kok nggak menjelaskan sapi betina hamil, sapi betina melahirkan, sapi Oke, betina jadi gini. dipotong, sapi betina Aku dijual, tambahan sedikit. kok nggak kayak gitu? Ya, Jadi gini. makanya jangan ngomong comot. Ya, Makanya dari jadi gini, kalian gini. juga comot. Dengarin, Ben. bukan. Artinya gini, kamu harus siap memakai takaran yang kamu pakai. Kalau Untuk- Al-Quran Ben. Dengar Kalian- dengar. Kamu harus siap memakai ukuran yang kamu pakai untuk diukurkan kepadamu. Kalau kamu nggak siap, perih hatiku. Jor. Udah, Aku kasih udah. analogi Tapi yang analogi dibahas anak semua SD itu. boleh. Boleh saya Kasih analogi anak tuntaskan SD. dulu? Bentar aja analogi SD. Mengenai sikap orang siswa SD ya dalam sekolah ya diajarin sekolah itu nggak boleh melakukan ini mengikuti perintah guru, tidak boleh bertengkar dan lain-lain, dan dosa ini dikatakan dilarang bolos ya, dilarang nyontek, dilarang mukul temannya. Apakah peraturan ini mengenai sikap siswa sekolah SD ada jerumusannya ke bolos? Orang bebal jawab dengan kebodohannya. Kalau kalian jawab dengan kayak gini nggak sampai otaknya. Oke, Ya sekian dari gimana ini ngajak diskusi tapi di mute. Udah. ya, Soalnya itu Kan nggak akan kamu maju sih. potong gitu Kalau loh. sistem begini. Enggak, kamu Diskusi diam. itu Jangan kita fair memframing. aja, nggak usah di mute-mute. Jangan memframing. Karena nggak Nah, sekarang- disiplin. Jangan Sekarang cuman kok gara-gara mau- satu musim kalian terguncang. Bukan. Bukan yang terguncang, ini lelucon buat Pertanyaan kamu. satu aja, aduh ini udah berapa orang yang jawab, nggak ada yang kena. Buktinya tadi saya sudah Jadi, jelaskan. kamu Kalau nggak mau terima supaya sama diizinkan prinsip Ntar jadi ini. kamu nggak paham. Aduh. Apalagi Karena digiring, prinsipnya Oh, silakan. digiring ke Jadi apapun kebenaran yang kami katakan. Lanjut kepada Bu Lingsi, kau, lanjut Bu kau Lingsi. nggak akan mau terima. Sabar yang lain dulu, Gitu sabar loh. dulu. Itu namanya Lanjut Bu Lingsi. polemikus. Oke, Gitu loh, kita polemikus lanjut Bu namanya. Lingsi. Oke, sabar semua ya. Silakan Bu Lingsi. Oke. Di mute semua supaya disiplin. Kalau kamu di mute ya si muslim, karena harus disiplin. Ketika orang menjelaskan, kita dengar. Jangan kebiasaan suka nyela-nyela. Nah, kalau kamu sudah mulai memframing, seperti biasa muslim kan sukanya memframing. Nah, harus kita potong. Begitu. Tadi penjelasannya Pak Erben itu sudah jelas sekali. Dari Oke, satu teman-teman, ayat saya permisi dulu ya. ayat yang Percuma lain. kalian nggak bisa jawab dan kalian Kamu yang curang. nggak bisa jawab. Pengecut Oh, kalian. kalah. Nah, inilah Kamu sendiri musim paham PS itu. selalu memframing Eh, gitu loh. Erben lu Kamu pekok, Tadi udah jawab. Walim lu pekok Iya. semua, kalian bisa jawab.
Lanjut Lu Bu nggak Ningsi. bisa terima Framing aja jawabannya gitu di loh. saat ditanya Tolong sama yang Pak lain dulu, Erben. sabar. Bu Ningsi lagi bicara. Yang tolong yang lagi, kalau Ibu Ningsi lagi bicara, tolong dulu diam. Lanjut Bu Ningsi. Ya, dia udah keluar. Jadi giliran mereka ditanya dari audiens mengenai kitab mereka, mereka baper. Tapi kita jawab pertanyaan mereka dengan baik. Jelas Pak Erben sudah menjelaskan dengan jelas. Pak Bagus sudah menjelaskan dengan jelas. Tapi karena otaknya nggak nyambung, ya isinya cuma isi pantat ayam aja. Makanya nggak nyambung, nggak nyampe otaknya. Gitu aja. Boleh saya bicara sesuatu? Silakan. Udah keluar ya si Muslim ini. Iya. Tapi Sudah, Bu. mungkin juga catatan untuk kita juga kali ya, supaya kita juga agak teratur kalau bicara semua gitu kan. Jadi nggak tahu kita mau dengar siapa. Jadi kita fokus dulu kepada mereka bertanya, itu pertanyaannya dari tadi belum jelas, tapi kita sela-sela. Akhirnya dia merasa menang sendiri. Walaupun Pak Erben dan Pak Bagus sudah menjelaskan. Yang intinya kan dia mau mengatakan bahwa jangan dilihat share screen-nya dulu, boleh? Silakan. Share screen-nya boleh masih ditampilkan yang tadi? Jadi kalau kita memberikan orang memperjelas pertanyaannya dulu, baiknya kita jangan ribut gitu. Kita kan nggak akan mengerti pertanyaan orang kalau kita ribut. Jadi dia memanfaatkan kita tadi itu. Padahal jelas selain penjelasan Pak Erben dan Pak Bagus tadi, sebenarnya kan di mana tidak nyambungnya. Jadi dalam satu kalimat ada terdiri dari paragraf. Mau bicara motor ya. Nah, ada pokok kalimat, ya kan? Ada kalimat pendukung. Jadi ini nyambung semua. Ayat 8 berbicara tentang apa? Tentang laki-laki yang berdoa. Itu pokok kalimatnya. Ide utamanya itu. Menadahkan tangan itu keterangan. Ayat 9 menjelaskan tentang perempuan berdoa bagaimana. Berdandan dan seterusnya. Itu keterangan. Yaitu di ayat 10 masih keterangan pendukung ayat 9. Yaitu ayat 11 masih mendukung ayat ke 10 dan 9. Itu ayat 12 juga dijelaskan agar perempuan tidak mengajar, itu tentang peran perempuan. Mengapa perempuan seperti itu dijelaskan di ayat 13 tentang bagaimana Adam yang duluan diciptakan, dijadikan baru Hawa, itu kemudian Hawa yang jatuh ke dalam dosa duluan, itu. Tapi walaupun Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi perempuan juga mengalami keselamatan. Ini masih nyambung, gitu. Nah, masuk kalau kita tadi tenang tadi mendengarkan Pak Erben, Pak Agung menjelaskan, mungkin akan lebih baik. Mungkin koreksi untuk kita semua kali ya, supaya ditahan diri. Mungkin saya juga kadang-kadang. Pak Petro, oke. Sorry Billy, biar Pak Petro terusin, selesaikan. Ya, itu saja sih kalau menurut aku. Saya sendiri mendengarnya kalau kita 10 orang berbicara semua hanya satu Muslim kan, saya juga mengalami itu di grup mereka. Saya sendiri, saya dikeroyok semuanya, kan jadi gak enak. Ini koreksi saja. Tidak salah sih tadi. Kita kan punya banyak ilmu semua di sini. Memang saya juga harus belajar mengendalikan diri untuk lebih berwibawa grup kita nantinya. Demikian, mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan atau serasa menggurui. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, oke. Berarti Pak Petro, mungkin para polemikus ini perlu Pak Petro keluarkan ilmu sastranya itu lagi lah. Jadi nggak usah dulu belajar Alkitab sama mereka. Ilmu sastra mungkin perlu dibahas, contohkan kalimat induktif sama kalimat apa lagi, Pak? Iya, ke induktif, deduktif. Iya. Jadi belum lagi nanti kalau masuk ke hermeneutik namanya kritik dekonstruk, rekonstruk, macam-macam itu ya susah sudah. Dan sebenarnya kalau kita tenang gitu,
setelah kita menjelaskan itu tadi udah bagus, ada kenapa ada Iya. surat Al-Baqarah, surat sapi, isinya tentang kuda. Ya toh? Atau mungkin ya, kita beri dia kesempatan gitu. Aku dari mana Belum muncul bro Edo? Belum lagi Edo, coba. jelaskan dulu kok muncul di idemu tadi surat sapi itu. Coba jelaskan kira-kira gimana itu. Surat sapi betina isinya bukan sapi. Atau salah satu contohnya ini coba. Contohnya, Pertanyaannya aja saya bingung. Dia tidak bisa Iya juga masih bingung. menuturkan pertanyaan. Seperti ini. Iya, ini membuat soal pertanyaan Al-Baqarah yang sapi. jelas itu dia tidak bisa. Ya, surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa itu? Tiba-tiba kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang meragukan? Gitu. Kenapa harus tidak ada keraguan? Apa hubungannya dengan Alif Lam Mim? Ya. Jadi mereka seperti yang dibilang tadi itu dia tidak siap. Bentar, Pak Petro. Pak Petro, Ya, udah pernah baca nggak ini surat Al-Baqarah 2? Surat 2 ini, Al-Baqarah semua. Ini Al-Baqarah ini. Sudah baca semua nggak itu sampai selesai? Pak Petro suaranya kecil sekali. Udah pernah, Pak Petro? Belum. Maksud aku, kenapa nih kok sapi betina? Apakah di dalam ada berbicara tentang sapi? Enggak. Nggak ada. Oh, Klik aja ada sapi nggak di situ? Ada. Tawon ada nggak? Oh, ada. Sapi betina itu bicara tentang si Al-SWT membagikan orang dengan tulang atau apalah. Daging sapi. Iya, tapi pertanyaannya yang mereka nggak bisa jawab itu sapi siapa? Iya. Tapi Baru, sebelah. bukan jenisnya apa? Betina, jenisnya betina. Iya, jenis bukan bro. Kalau betina itu jenis kelamin bro. Tapi kalau jenis sapi kan ada sapi kayak yang pernah Sapi khusus perlombaan. ada limosin. Ada kan sapi limosin itu yang mahal itu. Iya, ada sapi perah. Sapi karapan. Sebenarnya fokus di sapi betina itu di ayat 72 sih. Apa itu 72? Di ayat 72 lihat aja. Fokus sapi betina. Kenapa surah ini dinamakan sapi betina? Coba. 72. Jadi bahasa sapi kita ini. 72 73 ya. Tapi siapa ini bikin tak enak hati? Lebih murah sekarang daging sapi daripada daging B2. Iya. Apa artinya di sini, Bro Duran? 72 73 nih. Iya itu. Ada orang mati terus disuruh pukul pakai tafsir sih mengatakan ada yang daging ada yang tulang tapi di dalam bahasa Arabnya sendiri nggak jelas. Loh, apa ini Pak Petro? Kok Iklan yang ngeri ya. Itu sapi siapa yang nongol? Jangan-jangan tadi sapi itu yang goyang. Itu sapi siapa? Aku terus terang aku masih bingung dengan pertanyaannya dia yang dia mengatakan ini copas comot dari mana, terus juga ada ayat yang ditinggalkan. Udah yang ditinggalkan dari mana itu sebentar dapat. Saudara, di ayat 73 itu tidak ada kata sapi loh bahasa aslinya. Enggak ada. Yang ada dengan sebagiannya. Diha kedalika nggak ada kata sapi itu tafsir apa dengan sebagian anggota sapi betina itu makanya kurasa Pak Petro kalau masuk ke Zoom mereka Pak Petro ditendangi terus karena Pak Petro bisa bahasa Arab. Mereka kan memang baca bahasa Arab lantunannya bagus tapi kan kasus ayat 71 deh. Kasus katanya kan mereka nggak ngerti. Aduh. Soalnya itu 71, 72, 73. Soalnya saya juga dapatnya dari Rock Christian ini. Oh ini ada seekor sapi. Bakorot 71, 72, 73. Ini ada jadi kenapa dinamakan sapi betina ya itu. Tapi nggak sapi betina cuma sapi aja kan? Iya. Sapi betina. Ya, kalau sapi jantan jadi saingan. Enggak, itu kalau hurufnya itu marbuta namanya, tanda bulat titik 2 itu.
Lihat itu kan. Itu kalau kata benda, kalau diakhiri tanda itu, bunyi itu jenis feminim, perempuan. Jadi seperti itu. Bakaratun. Sebenarnya sih komparasi ini dengan perikop kurang lebih sama seharusnya ya. Kenapa di dalam sapi betina ini banyak ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan sapi? Dia kan tadi berpikir kan ayat perikop kok nggak berhubungan dengan perikop gitu kan? Makanya Tadinya dikabur sih, tadi. iya tadi saya mau komparasi dengan ayat ini gitu loh, dari Edo juga kan sapi betina. Ya udahlah sekalian bawa sapi betina. Aku tadi Kabur dia. waktu ku baca tadi cek nih Bro Edo ini ya, ku sikat di pikir. Tapi nggak aku perhatikan semut apa ini, semut merah. Mau nyanyikin aku. Semut. Belum tentang ternak. Hitam. Ternak itu ternak siapa? Kan ayat surah 6 kan ayat tentang ternak, anal, tentang ternak dia kan. Ternak. Iya. Surah 6. Ternak. Surah 6 itu ternak. Al-An'am. Iya. Ini Judulnya itu bicara ternak juga ini. Tidak. Ternak apa? Binatang ternak apa gitu loh. Bingung juga. Jadi memang apa mereka itu kalau kita pakai ukuran yang mereka pakai dalam memahami Alkitab kita kepada mereka, hancur loh. Nangis darah. Awal-awal kan saya bilang mau gak dikomparasi, dia nggak mau dikomparasi berarti dia udah polemikus gitu loh. Maka itu saya udahlah. Kalau emang polemikus ya udahlah. Bro Duran, jangankan di room kita mau komparasi, di roomnya aja mereka nggak mau kok. Al-Quran kayaknya jijik sama Al-Quran. Betulnya kan mereka jelaskan Quran tuh. Ini nggak mau Alkitab terus. Karena tadi si Tajirun udah polemik ya kan. Dia kan kalau polemik nih, masih live ini. Nggak apa-apa. Masih live juga nggak apa-apa. Kalau polemikus itu dia istilahnya satu topik udah dia strict di situ doang. Dia nggak mungkin pindah-pindah. Karena kenapa? Kalau dia pindah-pindah mati dia. Otak dia nggak siap. Maka itu ketika bicara tentang anak Allah, dia selalu bicara tentang anak Allah terus. Kenapa? Kalau kita geser dia mati. Karena dia nggak ada persiapan. Kalau yang saya lihat selama ini sih seperti itu. Kalau kita geser nih pelan-pelan, mati kutu dia. Karena dia siapnya cuma fokus di situ doang. Satu titik itu doang dia fokus. Kayak Tajirun kan tadi fokusnya kan di anak Allah kan. Tapi kalau kita mau geser dia, mau geser terus mati kutu. Sama seperti ini, dia mau strike-nya di Saya screen masih kelihatan loh. Wah, ini pinnya kelihatan ini. Iya. BNI-nya, aduh. Mau ditransfer. Transfer langsung itu. Aduh, Pak Petro. Siapa itu? Japri aja itu. Kalau nggak mau transfer. Bukan Pak Petro itu, si Kodek itu. Bukan. Kayak si Kodek. Iya kayaknya. Hati-hati kau Kodek. Ya lah nggak kelihatan kok bintang. Udah. Nah, yang bingung itu surah Anas. Surah Anas itu kan manusia ya. Tetapi kalau dilihat itu surah tentang si Wagina itu disihir. Itu doa sebenarnya. Doa biar dia diselamatkan dari sihir. Ternyata kan ya 3-6 bulan. Ulama Islam sendiri mengatakan itu disihir selama 3-6 bulan. Berarti kan doa itu nggak terkabul. Coba lihat di Anas 113 ya. Al-Falaq 113, Anas 114. Anas sama Al-Falaq itu sama. Al-Falaq itu kan kalau nggak salah subuh ya. Tapi bicara konteksnya beda, bukannya subuh. Al-Falaq ayat 2 itu lebih jahat lagi loh. Bukan lebih jahat ya. Kalau bahasa Arabnya itu serem. Dia yang menciptakan kejahatan. Wow. Ayat 2 loh, Al-Falaq ayat 2. Dia yang menciptakan kejahatan, tetapi di terjemahan itu ada kata makhluk. Padahal kata makhluk nggak ada. Al-Falaq surah berapa? 113 Pak Petro. Ayat 2.
dia menciptakan kejahatan. Jadi ayat pertama Iya, aku iya, iya, berlindung. betul, betul, Iya, betul. iya, Min sari iya. ma Jadi khalaqa. ayat pertama dia dia meminta perlindungan kepada kepada yang menciptakan kejahatan. Jadi kayak semacam analoginya begini. Ngeprank. Kita datang kepada preman, minta perlindungan kepada itu preman. Lucu gak? Iya, iya. Coba katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam. Tidak ada Apabila- makhluk. Tidak ada makhluk. Itu telah dia Oke, ciptakan coba apa klik dulu bahasa Arabnya semua Pak Petro. Ini yang ada dalam kurung Ayat 1. ayat Klik. 1. Kul Ah, a'udzu katakanlah aku berlindung kepada Tuhan subuh birrahmati. dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Dia ciptakan. Kejahatan yang dia telah ciptakan. Benar itu. Aku di sini siapa itu? Tuhan kan? Tuhan Bukan. siapa itu? Bukan. Harusnya, Jadi harusnya, Di sini kan ada harusnya kata kalau kul. Kalau ada kata kul, berarti Allah SWT menyuruh Muhammad untuk mengatakan kul. Ya kan? Katakanlah. Berarti di sini akunya ini adalah Muhammad. Akunya ini di sini Muhammad. Nah, asbabun nuzul daripada surah ini adalah tentang ketika Muhammad itu terkena sihir oleh Labid bin Asam, Oh, orang Yahudi. jadi lucu ya. Gimana ini ya? Ayat- tafsir Jalalain. Nah, Enggak, ini adanya di Al-Waqidi. Oh, ada banyak Asbabun tafsir. nuzul Al-Waqidi. dari kejahatan apa yang telah diciptakannya, berarti Tuhan mencipta kejahatan ya. Karena mereka percaya bahwa yang menciptakan sihir itu adalah Harut dan Marut, malaikatnya Tuhan, malaikatnya Allah SWT. Awal mula sihir itu adalah dari Harut dan Marut. Itu malaikat, dua orang malaikat. Kayaknya broduran ini harus kita sewa ini 1 bulan khusus belajar hadis dan Quran kita. Live kayak gini 24 jam. Iya. Kalau kita belajar sama Ustadz takutnya kena tipu ya. Iya, tapi siap-siap masuk penjara. Kagak lah, kan kita bertanya. Kan endingnya kan kita bertanya. Oh iya. Benarkah? Main cantik ya. Nah, Kalau KC itu kan memang dia offside dia. iya. Offside-nya dia banyak membahas kitab suci orang, gitu. Lalu menyerang kitab suci itu. Tapi aku pikir kalau kita, misalnya kita ditanya, kita menjawab, lalu kita komparasi itu. Apalagi seperti ini kan kita berbicara dengan teks gitu kan, seperti ini. Dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Kan memang terjemahannya beda dengan apa yang tertulis di sana. Kalau dibaca dengan teliti nih Pak Petro, berarti Tuhan itu pembuat kejahatan. Ya udahlah. Ya, jadi kalau mau terjemahannya seperti ini harusnya begini kalimatnya. Min sari fi halaka, itu kejahatan yang dari kejahatan itu tetap saja apa yang atau dari atau yang ya yang telah dia ciptakan. Sebenarnya halaka itu kan beda dengan dia seperti makhluk karena memang makhluk itu ciptaan itu, padahal makhluk itu kan bahasa Arab. Harusnya dia nggak pakai halaka, dia harus pakai makhluk gitu. Tapi yang dikatakan halaka. Kalau halak itu kan, kalau di orang Batak itu kan orang itu halak-halaki mereka. Halaki. Ini halak. Halakon. Tapi di tafsir Jalalain jelas, lihat di dalam kurung itu dari kejahatan yang telah diciptakannya. Itu dia pencipta kejahatan. Iya. Karena gini Pak Petro, mereka itu juga tahu bahwa yang menyesatkan iblis itu adalah Allah SWT loh. Quran dan tafsir itu sepakat loh. Yang menyesatkan iblis itu adalah Allah SWT. Nanti itu ada hubungannya dengan takdir. Iya. Surah 7:16 sama surah 15 ayat
39. Surat berapa? Surah 15 ayat 39 sama surah 7 ayat 16. Satu-satu. Surat 15. 39. Tafsirnya juga mengatakan kok. Tafsir mengatakan Allah SWT yang menyesatkan iblis. Telah memutuskan bahwa aku sesat. Iya, aku pernah dengar. Engkau telah memutuskan aku sesat. Surah 7 ayat 16 juga berbicara hal yang sama. Adam juga Ini toh. ini ketika ini ya Adam dibuang. Aku tahunya dari debat sama Musa itu. Sebelum aku diciptakan 40 tahun aku sudah ditakdirkan. Jadi Iya. jangan salahkan aku. Bahkan usia Adam aja kan diambil sama Daud, dikasih ke Iya. Daud. Ya, tapi Adam 60 tahun atau 40 tahun tuh, lupa lah. 60 Iya. tahun atau 40 tahun lupa. Itu hadisnya ada. 40 tahun. Hmm. Karena Adam Daud umurnya 60 dikenapi biar tak tambahin 40 biar genap 100. Tapi waktu Adam sudah mau mencapai itu, mau dicabut nyawanya, lu kan kurang 40 tahun. Bukannya kalau sudah serahkan sama Daud. Benar nggak? Benar nggak, Duran? Kenapa? Iya kan waktu umur Adam itu sudah mencapai terus mau dicabut nyawanya, dia protes. Kan belum genap. Iya, betul. Kan masih Iya. sisa 40. Iya. Diingatkan, loh, bukannya lo sudah kasih sama Daud. Daud. Iya. Gak jadi deh, gitu kan? Iya, betul. Seperti itu. Domba, tahu cerita itu lah. Nah, balik lagi nih ke sapi betina. Kenapa istilahnya sapi betina itu namanya sapi betina tetapi hanya 3 ayat yang menceritakan tentang sapi betina. Sedangkan dari 200-an ayat lebih itu tidak bercerita tentang sapi betina. Kan seharusnya kita bertanya seperti itu, komparasinya seperti itu tuh. Sama yang tadi tuh tentang perikop, ya kan? Sapi betina itu kira-kira ada 283 ayat. Kira-kira ya, saya juga nggak hafal. Tetapi hanya 3 ayat yang menceritakan tentang sapi betina. 200 sekian ayat tidak menceritakan sapi betina. Kalau mau komparasi dengan pertanyaan yang tadi tuh, kenapa perikopnya hanya mencoba beberapa ayat, tidak menjelaskan semua ayat. Kurang lebih seperti itu juga. Baru kalau kita baca juga kan Quran kan, kalau tadi kan ditanya ini kan 1 Timotius 2 itu kan ayat 8 sampai 15 itu kalau dilihat kata apa namanya conjunction ya, kata penghubungnya runut loh, justru bertingkat kan kalimat itu kan. Jadi ketika dijelaskan ada alasan, ada penegasan, ada alasan gitu kan. Tapi kalau Quran kita buat kayak gitu nggak bisa loh. Ayat 1 2 3 bisa satu topik, 4 5 6 bisa topiknya di sini Adam, tiba-tiba topiknya akhir zaman, kan beda. Beda, loncat-loncat. Sama satu nih yang lucu. Yang lucu ternyata babi itu diciptakan pada saat Nuh. Bahtera Nuh. Loh, ada lagi nih. Bukan hanya kucing. Apanya kerjanya dulu. Tapi menurut tafsir babi itu diciptakan ketika ini apa? Nuh. Tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika Bahtera Nuh. Bentar, surah berapa ya? Surah 11. Nuh perikopnya yang paling kuat itu di surah 11 ayat 25 sampai 48. Itu bercerita tentang Nuh semua. Konteksnya paling jelas di situ. Justru kenapa di surah Nuh itu enggak sekomplit di surah 11 ini, surah Hud. Surah Hud itu lebih jelas daripada surah Nuh sendiri. Gawat. Nanti kau dicari, kau gurumu siapa? Itu para ustadz polemikus tuh nyari gurumu itu. Oh, guru saya banyak. Guru saya Sheikh Christian Prince, Sheikh Christian, Sheikh Adam Sister banyak,
Syekh Husin, banyak saya yang lebih terpercaya, ya kan? Banyak guru saya. Moko Ginta juga nggak, Moko Ginta? Waduh, Moko Ginta mah, Moko Ginta mah murid saya itu. Murid yang anu ya, yang murtad. Diajari sedikit bandel, mokong, cabut. Aduh, parah ya, Ya, parah. Itu, Udahlah dulu, udah udah malam ya. Flip dulu lah. Oke, udah cukup dulu tuh hiburan menjelang dini hari. Sudah dini hari ya. Oke, terima Jangan lupa kasih Bro Duran. Saya justru menanti penjelasan dari mereka tuh, dari yang dalil-dalil yang tadi. Oh, Yang nanti, mereka jelaskan gitu oh ya. nanti Bro Duran. Masuklah kau Q&A kalau bertanya ke Iya. Muslim. Hari Baru Jumat, hari Ada Jumat. waktu. Hari Kalau ada Jumat. waktu ini saya jarang-jarang kok. karena gini kan, jarang. kita kan nggak bisa bro bahas kayak gini kalau nggak ada mereka. Tapi kalau di Q&A kan resmi itu kan. Citos juga oke kok. Saya lihat Citos siapa lagi? Iya, kalau Citos dia fokusnya ini itu terus diulang-ulang dia tentang kemurnian Quran, bukan menyentuh isinya. Dia udah 5 kali kuliah ditanya dia topiknya itu terus, tapi nggak apa-apa. Kasih istilahnya kasih napas mereka lah. Tapi Jangan- kalau tanya Quran itu lebih bagus domba sih. Tapi pertanyaannya Muslim DS itu pertanyaan yang baru kita temukan loh selama ini loh. Pertanyaan lol. Oh iya. Itu pertanyaan. Iya, nggak ada yang pernah mempermasalahkan ayat itu ya. Iya. Nggak pernah Bukan. ada, apalagi perikopnya aja itu. Nah. Nggak ada yang pernah mempermasalahkan itu. Kalau selama ini kan anak Allah, manusia, Tuhan, mati, jemuran. Kalau di Putusan. Alkitab kan sesuai nama ini ya, sesuai nama penulis ya. Penulis dan alamat Atau penulisan. nama jemaat gitu kan. Itu tuh kita minta penjelasan dari mereka tuh. Kita bertanya kan. Iya. Dalil-dalil yang tadi. Ya. Siapa nama sapi itu? Jumat malam. Siapa nama pemilik sapinya gitu. Oke. Saya pikir kita istirahat lah dulu yuk. Thank you lah. Thank you ya. Makasih Bulin udah buka Zoom-nya terus. Terima kasih untuk kawan-kawan yang live YouTube. Kami sudah tertawa di malam hari di dini hari ini gara-gara sapi. Udah supaya bahagia kita ini terpenuhi, besok kita cari aja apa? Sapi pendek. Tahu kalian sapi pendek? Nggak tahu. Sapi pendek itu babi. Kalau sapi tinggi kan itu sapi benaran. Kalau sapi pendek itu babi tuh. Harganya lebih mahal sekarang. Iya. Karena tahu khasiatnya daging babi tuh.